Hei Nona, boleh aku minta seteguk kopimu? Kamu nggak enak badan, tapi aku sudah minum dari gelas ini. Kenapa ini kopi instan? Aku nggak bisa minum kopi instan murahan begini. Bisakah kamu ambilkan kopi yang baru diseduh? Tapi aku sedang buru-buru untuk wawancara. Tolonglah, Nona, tolong. Aku sekarat. Oke, tapi kamu harus bertahan. Tunggu aku kembali. Halo, saya mau kopi yang baru diseduh. Tolong cepat. Saya buru-buru. Aku bakal terlambat wawancara. Sial. Kopi Anda sudah siap. Terima kasih. Ini kopimu. Rasanya nggak enak sama sekali. Ada apa denganmu? Kamu bahkan nggak bisa beli kopi dengan benar. Sudahlah, lupakan. Hari yang berat. Permisi, Nona. Boleh aku pinjam syalmu sebentar? Aku di sini untuk wawancara. Tadi bajuku kotor. Bisa tinggalkan kontakmu? Nanti aku kembalikan setelah selesai. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Aku sangat berterima kasih. Kamu terlambat 5 menit. Babak pertama adalah desain tematik kelompok selama 30 menit. Pembentukan tim sudah selesai. Maafkan saya. Aku mengalami sedikit kecelakaan di jalan. Aku sangat cepat menggambar tangan. Aku bisa mengerjakan sketsanya. Bisakah kamu izinkan aku bergabung dengan timmu? Maaf, kami sudah membagi peran. Menambah orang sekarang perlu diskusi ulang, tidak ada waktu. Dengan penilaian yang sangat penting ini, kami tidak bisa mengambil risiko pada seseorang yang bahkan tidak bisa tepat waktu. Cari orang lain saja. Tidak ada yang mau menerimamu. Kamu menyerah sekarang atau bekerja sendiri sebagai tim satu orang. Aku bisa melakukannya sendiri. Waktu tidak menunggu. Ini rancangan desain siapa? Baiklah, sekarang akan saya umumkan kelompok yang lolos. Sambung. Baik grup A maupun grup B maju ke babak berikutnya. Wah, Semua ini karena psikopat yang kutemui pagi ini. tunggu Chloe. Perusahaan telah mengadakan kuis mendadak untuk kalian semua. Berdasarkan sketsa yang baru kalian gambar, Departemen Logistik telah menggunakan sisa kain murah untuk membuat contoh pakaian. Ini aturannya. Ambil contoh kalian dan jual di dalam perusahaan. Harga seragam wajib 3 juta rupiah. Kurang sedikit saja dan kalian keluar. Bahkan jika kain sintetis ini gratis sekalipun, orang akan mengeluh karena kasar. Bagaimana bisa dijual 3 juta rupiah? Siapapun yang tidak bisa, mundur. Waktu dimulai sekarang. Halo, ini adalah pakaian minimalis terbaru kami, hanya 3 juta rupiah, tolong dukung desainer baru. Memakai kain ini untuk menipu orang? Apa kau pikir aku menjalankan amal? Minggir. Wah, jahitan gaun ini luar biasa. Apakah ini edisi terbatas dari seorang desainer independen? Ini desain orisinalku. Satu-satunya. Kebetulan. Aku akan pergi ke pameran seni avant-garde malam ini. Gaun ini sempurna. Hei, apakah gaun ini dijual? Berapa harganya? 3 juta rupiah. Berapa? 3 juta? Untuk kain sintetis ini, harga grosirnya bahkan tidak sampai 300.000 rupiah. Apa kau merampokku? Oh, tidak. Kain sintetis ini bahkan tidak bernilai 300.000 rupiah. Apa kamu menipuku? Kainnya benar-benar sampah. Aku tidak akan menyangkalnya. Tapi, tempat yang akan kamu datangi malam ini adalah pameran seni avant-garde kan? Jadi, bagaimana kalau itu pameran seni? Kamu bisa memakai kain bekas ke pameran seni hanya untuk pamer? Seni avant-garde adalah tentang pemberontakan. Ini menghancurkan estetika kelas yang kaku. Ini adalah langkah paling canggih dalam mode. Ini disebut kontras tinggi rendah. Kenakan pakaian ini. Ini pasti akan mengubah perspektifmu. Kamu tidak perlu sutra mahal untuk membuktikan nilaimu. Bahkan selembar kain bekas menjadi seni avant-garde padamu. Ini disebut relaksasi anti-konsumeris. Keren. Dengan pidato anti-konsumeris itu, aku akan memindai kode sekarang. Jika aku memakainya di pameran hari ini dan tidak ada yang minta nomorku, aku akan kembali untuk membereskannya besok. Jangan khawatir, kontakmu akan membludak. Semoga kamu bersinar malam ini. Meskipun kamu lulus tes tambahan, pendidikanmu adalah diploma kejuruan. Ini tidak memenuhi standar pendidikan perusahaan. Sayangnya, kami tidak bisa mempekerjakanmu, terutama karena kamu terlambat untuk wawancara. Direktur Hayes, aku mungkin tidak memiliki gelar sarjana. Tapi aku percaya aset terpenting seorang desainer adalah inspirasi desain. Lagi pula, aku terlambat karena bertemu psikopat di jalan. Jika aku tidak membantunya, pakaianku tidak akan kotor. Itu semua salah psikopat itu. Hai Pak Sterling. Kamu
Bersambung. Aku kacau. Tunggu, psikopat itu sebenarnya adalah Pak Sterling. Sekarang aku benar-benar hancur. Berhenti. Berhenti. Siapa bilang kamu boleh pergi? Mulai besok, kamu akan bekerja di kantor eksekutif sebagai asisten pribadiku. Maaf, Pak Sterling. Saya datang ke sini untuk menjadi desainer, bukan untuk mengambil kopimu. Dengan pendidikanmu, tidak ada firma desain terkemuka yang akan mempekerjakanmu. Pendidikan dan latar belakangmu adalah kelemahan terbesarmu, hanya sebagai asistenku. Oh, permisi. Aku harus menjawab telepon ini. Chloe, manajer bankmu. Kenapa dia menelepon bilang kamu berhenti? Ma, biar aku jelaskan. Aku tidak mau dengar. Pulang sekarang juga. Fai, Maaf, aku harus pulang sekarang. Pak Sterling, jadi, kandidat ini, apakah kita masih menginginkannya? Omong kosong. Pekerjaan di bank itu pekerjaan seumur hidup yang sejati. Kamu melepaskan pekerjaan yang bagus itu untuk melakukan apa? Chloe, apa kamu mau membuat saudara dan teman-teman kita menertawakan kita? Menjadi desainer adalah impianku sejak kecil. Kenapa kalian tidak mengerti? Apa kamu bisa hidup dari mimpi? Bang, banyak orang rela mati untuk bekerja di sana. Dan kamu tiba-tiba berhenti. Desain adalah gairah sejatiku. Aku tidak ingin menyesal. Jika kamu pergi, aku akan memutuskan hubungan. Halo, apakah ini Chloe? Ini Direktur HR dari Grup Sterling. Kami ingin kamu datang ke Grup Sterling besok untuk menyelesaikan orientasi kamu. Pak Sterling, ini jadwal rapat Anda untuk hari ini. Anda ada rapat dengan pemasok jam 3. Serius? Kau pakai itu untuk bertemu pemasok denganku? Ini bersih. Apa salahnya terlihat rapi? Pakaianmu saat ini membuatmu terlihat seperti mahasiswa. Ini perusahaan desain fashion terkemuka. Kau adalah wajah dari Grup Sterling. Aku asistenmu. Efisiensi kerja dan keterampilan harus lebih penting daripada penampilan, kan? Di dunia fashion, kerapianmu dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah kartu nama yang paling langsung. Ambilkan aku kopi. Tidak punya akal sehat. Apa masalahnya? Dia bahkan mengatur apa yang kupakai. Pak Sterling, Americano es Anda. Es sedikit. Aku minta kopi, bukan racun. Pak Sterling, aku buatnya persis seperti yang Anda suruh. Aku bilang es sedikit. Maksudku 3 butir es. Buat ulang. Oke, Pak Sterling. Aku akan buat ulang segera. Masih kepikiran kopi itu? Percaya deh, Pak Sterling terkenal sebagai pembunuh sekretaris. Bulan lalu, 3 sekretaris dari universitas top dipecat hanya karena gagal bikin kopi sesuai seleranya, langsung diusir begitu saja. Apa? Dipecat? Hanya karena secangkir kopi yang jelek? Ya, Pak Sterling sendiri bilang, kalau kamu saja tidak bisa memahami selera bos, maka kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Sebaiknya kamu mengundurkan diri selagi masih bisa. Tidak mungkin. Aku tidak bisa dipecat. Aku menolak untuk percaya tidak ada petunjuk sama sekali. Ketemu. Ini warnanya. Pak Sterling, kopi Anda. Kukira kau sudah di HR mengambil gaji terakhirmu. Nah, Ini percobaan terakhirku hari ini, cangkir terakhir. Jika Anda mencoba ini dan masih tidak puas, aku akan mengundurkan diri saat itu juga. Dan aku akan pergi dari hadapan Anda. baru bisa diterima. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Pertahankan standar ini, besok. Ini hasil Departemen Desain Grup Sterling. Kau menghabiskan sebulan untuk ini? Apa? Grup Sterling hanya mempekerjakan orang-orang tidak kompeten? Pak Sterling, peragaan busana tahunan tinggal 10 hari lagi. Dengan tenggat waktu yang ketat dan keterbatasan biaya, kami hanya bisa bekerja berdasarkan desain sebelumnya. Standar Anda begitu tinggi, bahkan pekerja ajaib pun tidak akan bisa melakukannya. Aku bisa. Kau hanya asisten yang menyajikan teh. Apa yang kau tahu? Jangan buat masalah di sini. Siapapun bisa bicara besar. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyelesaikan masalah yang seluruh departemen desain tidak bisa tangani? Beri aku 5 hari. Aku pasti akan membuat desain yang sempurna. Jika kau tidak bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan dalam 3 hari, maka pergilah dari sini. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya dalam 3 hari? Bukankah kau ingin membantu? Jika kau bahkan tidak bisa menangani ini, bantuan apa yang bisa kau berikan? 3 hari? Kita bahkan tidak bisa menyelesaikan pembuatan pola. Chloe, menyerahlah sekarang
dan kamu masih bisa menyelamatkan muka. Silahkan lihat. Kilau dan jatuhnya kain ini, Dan sama sekali tidak terlihat tebal. Apa yang kamu gunakan untuk penyangga? ini adalah sutra tebal domestik, tapi sutra biasanya tidak bisa menghasilkan garis bahu yang tegas dan terstruktur. Saya menggunakan penyangga yang tersembunyi. Ini dengan sempurna menonjolkan lekuk feminin, sambil juga memberikan kenyamanan maksimal. Lihat, inilah desain yang diinginkan grup Sterling. Gaun ini akan menjadi sorotan musim depan. Beritahu Departemen Pembelian untuk membeli kain sutra dalam jumlah besar. Tekstil Puncak telah bekerja sama dengan saya selama 7 atau 8 tahun. Pengadaan kain sutra akan diberikan kepada mereka. Laporan uji formaldehida dan pH kain ini dipalsukan. Datanya sama sekali tidak memenuhi standar. Ini bisa menyebabkan alergi kulit. Barang cacat. Siapa kau sebenarnya? Dalam rapat tingkat tinggi, asisten kecil seperti kamu seharusnya tidak banyak bicara. Pecat dia sekarang juga. Dia milikku. Sejak kapan kau berhak menasihatinya? Bersambung. Karena Pak Evans menyebutkan aturannya, mari kita lihat datanya sesuai aturan. Formaldehida melebihi batas 3 kali lipat. Apakah Anda mencoba menggunakan reputasi grup Sterling yang sudah puluhan tahun? Untuk mengisi kantong Anda sendiri, jangan sombong. Saya memegang 15% saham grup Sterling. Jika Anda berani hari ini menolak proposal ini, saya akan membuat pemegang saham lainnya menarik investasi mereka besok. Baik, mari kita lihat apakah grup Sterling bangkrut lebih dulu atau aib Anda terbongkar. Pak Evans, tenang saja. Saya sudah mengatur semuanya untuk rapat tahunan. Setelah Arthur pergi, komisi dari kesepakatan tekstil puncak kita masih akan mendapatkannya. Sungguh menyebalkan. Sejumlah besar uang ditransfer ke akun pribadi wakil presiden. Anggota Dewan, Pak Sterling, untuk memihak asisten kecil, telah menyinggung pemasok kain terbesar kita, menyebabkan jalur produksi musim baru sekarang benar-benar dihentikan. Kerugian harian mencapai 7 digit. Saya mengusulkan untuk memulai prosedur pemakzulan darurat Dewan. Arthur harus mengundurkan diri dan menyerahkan wewenang manajemen. Saya sudah bilang sebelumnya, grup Sterling tidak perlu satu pemasok curang ini. Omongan murah. Di mana Anda akan menemukan begitu banyak sutra tebal berkualitas tinggi yang tersedia sekarang? Tak satu pun dari kalian yang bisa memaksanya. Saya mewakili Leon Silk dan 3 atelier Eropa terkemuka. Saya secara resmi menyerahkan kepada Pak Sterling untuk kuartal depan perjanjian pasokan langsung eksklusif. Bahkan jika Anda mengamankan pasokan, itu tidak bisa menutupi tindakan otoriter Anda menyingkirkan anggota senior. Pak Sterling, ini adalah rantai bukti lengkap dari wakil presiden dan Pak Evans menggunakan tekstil puncak untuk menggelapkan dana selama 3 tahun terakhir. Bagian hukum, panggil polisi sekarang. Satpam, seret 2 parasit ini keluar dari sini dan gugat mereka segera. Arthur, setelah bertahun-tahun ini, caramu membersihkan rumah masih sama seperti di kuliah, tegas dan cepat. Stella, kali ini berkat kamu yang terbang kembali untuk menyelamatkan keadaan. Ibu Carter adalah eksekutif perbankan investasi top dari kawasan keuangan. Dia dan Pak Sterling benar-benar pasangan yang sempurna, pasangan emas yang sangat cocok. Masuk mobil, sudah larut, aku antar pulang. Masuk, sudah larut, aku akan mengantarmu pulang. Kerja bagus hari ini. Tidak, terima kasih Pak Sterling. Aku minum sedikit di dalam. Aku lebih suka jalan sendiri. Hanya ingin menghirup udara segar. Lagi pula, aku masih punya beberapa detail pola yang harus diselesaikan. Aku akan ke kantor untuk bekerja. Pekerjaan bisa menunggu sampai besok. Tidak, sungguh, aku baik-baik saja. Stella baru saja kembali dari luar negeri. Kau sebaiknya menemani Stella. Pak Sterling, aku pergi sekarang. Chen, silakan ambil mobil. Pak Sterling, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku bilang aku ingin jalan sendiri? Kau hanya bilang ingin udara segar dan jalan pulang. Kau tidak bilang aku tidak boleh ikut. Ayolah, ayo jalan. Sebenarnya, hari ini di jamuan, aku merasa agak sesak. Membuatku merasa sangat jauh dari desain murni yang ingin aku ciptakan. Jadi itu sebabnya kamu begitu terburu-buru kembali ke studio. Desain adalah satu-satunya hal yang bisa aku andalkan. Di industri ini, aku tidak punya koneksi. Membiarkan karyaku berbicara sendiri adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan hormat. Chloe, kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada siapapun. Karena di mataku, kamu selalu bersinar. Tak tergantikan. Juga, soal Stella dan aku, orang tua kami hanya saling kenal sedikit. Itu saja.
Aku tidak ingin mitra strategisku membiarkan beberapa orang yang tidak relevan menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Chloe, sadarlah. Kamu di sini untuk menjadi desainer terbaik, bukan untuk bermimpi menjadi Cinderella. David, Pak Sterling, api menghanguskan semuanya. 2 bulan kerja keras, 800.000 potong pakaian siap pakai, semuanya hangus terbakar. Tanggal pengiriman adalah lusa. Dendanya mencapai 900 miliar rupiah. Pak Sterling, antara mencari kain baru dan produksi yang dikebut, bahkan keajaiban pun tidak bisa menyelesaikan pesanan ini. Satu-satunya pilihan sekarang adalah mengadakan konferensi pers, mengakui kesalahan, dan meminta maaf di depan umum untuk meminimalkan kerusakan reputasi merek. Kita tidak bisa mengakui kesalahan. Kita tidak punya stok. Kalau begitu, kita jual konsepnya. Konyol, Chloe, apa yang kamu tahu? Asisten kecil sepertimu, tanpa baju. Kamu kira klien mau beli angin? Pak Sterling, kami mengubah penjualan spot asli menjadi pra-penjualan bertingkat terbatas, global. Kami tidak perlu membuat 800.000 unit dalam 3 hari. Hanya 8 set dari sampel konsep yang paling eksklusif. Dikombinasikan dengan coba pakai virtual AR online, kita bisa mengubah krisis ini menjadi sebuah kampanye, pemasaran kelaparan yang inovatif. Coba pakai AR, pemasaran kelaparan. Kamu pikir ini mainan anak-anak? Kain-kain premium semuanya terbakar. Dan dalam 3 hari, apa yang akan kamu gunakan untuk membuat 8 sampel paling eksklusif, kain perca? Kamu mengubah insiden ini menjadi bencana PR yang lebih besar. Ya, Pak Sterling, ini terlalu berisiko. Jika sampel tidak bisa dibuat, atau klien tidak tertarik, reputasi grup Sterling akan hancur. Kain premium di gudang utama terbakar, tapi gudang 2 masih punya banyak kain dasar dan bahan sisa. Desain sejati bergantung pada struktur dan kreativitas, bukan menumpuk kain dengan uang. Menggunakan bahan sisa untuk karya unggulan benar-benar konyol. Pak Sterling, saya sangat menentang rencana gila ini. saya menyetujui usulan Chloe. Pak Sterling, ini tidak masuk akal. Dia hanya seorang asisten yang bahkan belum pernah menggunakan mesin pembuat pola lebih dari beberapa kali. Denda 60 juta dolar dan reputasi grup Sterling layak untuk dipertaruhkan. Mulai saat ini, rencana pra-penjualan pemasaran kelaparan resmi dimulai. Selama 72 jam ke depan, Departemen Desain, Logistik dan Hubungan Masyarakat semua di bawah komando Chloe. Pak Sterling, Anda membuat seorang direktur menjawab kepada seorang asisten. Semua orang di sini, termasuk Anda, David, harus mengikuti perintah Chloe tanpa bertanya. Siapapun yang, pada saat kritis ini, berani ragu-ragu atau menunda, akan mengundurkan diri segera dan keluar dari grup Sterling. Rapat selesai. Asisten Bennett, kami punya masalah. Sampel lipid utama Nirvana kehilangan sepotong inti kain kaku bertekstur gelap untuk penyangga pinggang. Berapa banyak yang kita butuhkan? Setidaknya setengah meter. Gunakan ini. Tidak mungkin. Setelan ini adalah adibusana. Memotongnya akan merusaknya. Jika dapat melengkapi potongan terakhir dari teka-teki ini, maka itu telah mencapai tujuan tertingginya. Pak Sterling, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya berjanji pada peluncuran. Saya akan membuatnya 10.000 kali lebih berharga. Chloe, pra-penjualan sukses besar dan koordinasi Departemen Desain memainkan peran kunci. Formulir bonus proyek dan formulir deklarasi pencapaian sudah saya tanda tangani, jadi Anda hanya perlu menandatangani sebagai rekan penanda tangan. Direktur, selama 3 hari, semua orang lembur sementara Anda tidur di kantor dan bahkan tidak menginjakan kaki di ruang pola. Dan sekarang Anda datang mengambil kredit, itu benar-benar tidak tahu malu. Chloe, jangan tidak berterima kasih dan tahu posisi Anda, karena Anda hanya asisten yang menyajikan teh di kantor eksekutif. Jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri. Saya seorang asisten, tapi asisten penuang kopi ini. Menciptakan sebuah hit yang tidak bisa Anda desain dalam 3 tahun, dan menyelamatkan pekerjaan Anda sebagai direktur. Jika Anda ingin mengambil kredit atas kerja keras saya, mimpilah. Dengan data ini, saya akan langsung melapor ke Dewan Direksi, jadi kita lihat saja nanti. Chloe, kamu tidak pernah berhenti membuatku kagum. Hei Mama, saya baru saja akan memberitahu kabar baik. Chloe, pulang cepat, karena ayahmu baru saja pingsan. Mama, jangan khawatir. Ada apa dengan ayah? Mama, tenang saja. Ada apa dengan ayah? Kata dokter, Pendarahan otak masif. mereka baru saja mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Cepat ke sini. Dokter, tolong, saya mohon. Berikan obat terbaik untuknya. Asalkan bisa menyelamatkan ayahku,
Saya akan bayar berapapun. Harap tenang, Bu. Pendarahan otak pasien terlalu parah dan lokasinya terlalu dalam. Ini menekan sistem saraf pusat batang otak. Untuk saat ini, saya hanya bisa berusaha menstabilkan kehidupan pasien. Tapi pasien sekarang bisa dalam bahaya, mengancam jiwa kapan saja. Mama, dokter, benar-benar tidak ada cara sama sekali. Kecuali kita bisa mendapatkan ahli bedah saraf top, akademisi Zhang, tapi jadwalnya penuh sekali. Kami bahkan tidak bisa menemukannya saat ini, apalagi memintanya terbang ke sini untuk melakukan operasi. Siapa anggota keluarga George Bennett? Siapkan ruang operasi segera. Saya akan menangani sendiri. Bersambung. Arthur, aku sangat takut. Jangan takut. Aku di sini. Semua akan baik-baik saja. Ayah, akhirnya Bapak sadar. Bapak membuat kami berdua ketakutan. Kenapa menangis? Orang tua ini susah mati. Jangan khawatir. Aku sudah baik sekarang. Pemuda ini benar-benar hebat. Chloe, ini pacarmu. Dia sudah banyak berkorban untuk kita. Ayah, bukan. Dia Pak Sterling dari perusahaan kita. Bosku. Sekarang Bapak sudah sadar, Pak Bennett. Tenang saja dan istirahatlah. Ada rapat di kantor. Aku pergi dulu ya. Chloe, katakan yang sebenarnya. Sayang, apa dia benar-benar hanya bosmu? Eksekutif perusahaan besar mana yang rela setiap hari di samping ranjang rumah sakit dan memakai koneksi untuk membantu ayahmu mendapatkan spesialis yang susah dicari? Mama, ini benar-benar bosku. Karena perusahaan baru saja punya proyek penting dan aku sudah berkontribusi, dan Pak Sterling peduli pada karyawannya. Jadi beliau membantu. Jadi tolong jangan berprasangka mengingat statusnya. Masa dia bisa terlibat denganku? Ayah seharusnya tidak menyalahkanmu sebelumnya. Tapi sekarang ayah tahu, Pak Sterling. Yang ini adalah pria yang setia dan baik hati. Chloe, setelah ayahmu pulih sepenuhnya, kita harus mengundang Pak Sterling untuk makan malam untuk berterima kasih dengan layak atas kebaikannya. Baik, kita bicarakan setelah ayah pulang. Dan Pak Sterling, Anda kelihatan kurus tapi berat sekali saat digendong. Karena di acara makan bisnis Anda tidak pernah minum sebanyak ini, jadi hati-hati langkah. Karena Pak Sterling, Anda mabuk. Chloe, apa kamu punya hati? Apa yang kamu katakan? Kembali di rumah sakit. Kamu mendorongku begitu cepat. Apakah aku begitu memalukan bagimu? Haruskah aku mabuk agar kamu bisa sedekat ini? Chloe, aku suka kamu. Jangan menghindar lagi. Pak Sterling. Pak Sterling, Selamat pagi. ini jadwal hari ini. Tinggalkan saja di sana. Pak Sterling, soal semalam di depan pintu rumahmu. Aku minum terlalu banyak semalam. Aku benar-benar pingsan. Aku tipe orang yang bicara ngawur saat mabuk. Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, kan? Tidak. Semalam saat kamu masuk, kamu hanya terjun ke sofa dan pingsan. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Benarkah? Bagus. Perhitungan margin keuntungan prapenjualan kuartal kedua. Bawa ke bagian keuangan dan kerjakan ulang. Itu saja. Kamu boleh pergi. Ye. Ya, Pak Sterling. Aku akan keluar sekarang. Itulah yang kamu dapat karena pura-pura pingsan. Lihat apa yang terjadi. Pengakuanku, sia-sia. Ketinggalan iga asam manis lagi. Mie instan lagi. Aku mau muntah. Pak Sterling, ini. Koki pribadi baru di rumah. Tidak terlalu pintar. Tidak sengaja membuat porsi ekstra. Sayang dibuang. Kamu yang urus. Aku tidak makan sisa. Pak Sterling, koki pribadimu, tahu, seleraku, sebaik itu. Kebetulan saja. Makanlah. Cukup omong kosong. Ano. Semuanya, hentikan kegiatan kalian. Pak Sterling menghargai kerja keras kalian akhir-akhir ini. Dia memesan teh sore. Ya ampun. Tempat ini mustahil untuk dimasuki, bahkan satu kue pun. Harganya seperti 300.000 rupiah. Hidup Pak Sterling. Asisten Bennett. Pak Sterling secara khusus meminta ini. Mengetahui kamu suka camilan mereka, Kue gulung mawar leci garam laut. Hanya 10 porsi sehari.
di seluruh kota Pak Sterling menyuruh seseorang mengantre. dan membeli satu-satunya. Apa yang Pak Sterling lakukan? Maaf, Gak nyangka, perusahaan ini menyembunyikan wanita secantik ini. Namaku Liam dari grup konstruksi kota. Hei, cantik, tambahin aku di WeChat. maaf Pak Liam, aku sedang bekerja sekarang, jadi aku tidak memberikan WeChat pribadi. Tunggu, baiklah. Tidak usah WeChat. Tapi kamu harus jawab satu pertanyaan sekarang. Chloe, kamu punya pacar? Tidak, Yang penting kamu tidak punya pacar. Mulai hari ini, aku, Liam, secara resmi akan mengejar Chloe. Chloe, aku sudah menyuruh koki berbintang Michelin membuatkan sarapan ini khusus untukmu. Suka atau tidak? Aku akan memenangkan hatimu. Pak Liam. Terima kasih atas perhatiannya, tapi aku sudah makan. Jika kamu menolak, aku akan datang setiap hari. Dengar, mulai sekarang, grup konstruksi kota dan perusahaannya akan bekerja sama erat untuk waktu yang lama. Aku akan terus menemuimu sampai kamu setuju dan menjadi pacarku. Pak Liam, urusan pekerjaan adalah pekerjaan, dan urusan pribadi adalah pribadi. Ada banyak dokumen yang harus kuurus. Permisi. Kamu bilang pada Liam kamu tidak punya pacar. Apa maksudmu memberitahu dia bahwa dia punya kesempatan untuk mengejarmu? Kalau begitu Pak Sterling, apa kamu punya pacar? Tidak. Jadi kamu mengingatkanku bahwa aku bisa mengejarmu? Bukan. Akulah yang ingin mengejarmu. Pak Sterling, kau presiden perusahaan, dan aku hanya seorang asisten kecil. Kita berbeda dunia. Begitu hubungan kita diketahui umum, gosip kantor akan membuatku mati lemas. Semua rintangan dan gosip, aku akan mengurus semuanya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Kamu hanya perlu mengatakannya. Saya setuju dengan itu. Tapi kita harus memiliki hubungan rahasia. Di kantor, kita hanya bisa menjadi bos dan asisten. Tidak ada yang boleh tahu. Hubungan rahasia, Arthur Sterling, harus sembunyi-sembunyi hanya untuk berkencan dengan seseorang? Jika kamu tidak setuju, mari kita batalkan saja. Chloe, Jika kamu tidak setuju, mari kita batalkan saja. baiklah, terserah katamu. Hubungan rahasia. Pak Sterling, kamu pergi duluan. Aku tunggu. Aku akan naik dalam 10 menit. Asisten Bennett, ini sudah yang ketiga kalinya kita pergi terpisah minggu ini. Kita pacaran, bukan menjalankan operasi mata-mata. Lebih baik aman daripada menyesal. Hubungan rahasia menuntut profesionalismenya sendiri. Arthur, kamu gila? Ada kamera. Arthur, apa kamu gila? Ada kamera. Ini titik buta. Kamera tidak bisa melihat kita. Lagi pula, tanganmu sedingin ini. Kalau aku tidak menggenggamnya, siapa lagi? Seseorang datang. Pak Sterling, Kamu naik lift ini juga? Asisten Bennett, kenapa wajahmu merah sekali? Apakah di lift panas? Ya, agak pengap. Hanya kekurangan oksigen. Asisten Bennett. Nanti datang ke kantorku untuk melaporkan rencana perbaikan oksigen. Arthur, berhenti main-main. Tidak perlu antre. Enak banget. Enak banget. Kalau suka, aku belikan setiap hari. Direktur Hayes, Pak Sterling sedang sibuk, ada yang mendesak? Mendesak. Ini warna uji cobanya. Ini harus ditandatangani Pak Sterling secepatnya. Pak Sterling, lihat abu-abu arang ini. Pak Sterling, baru saja makan siang? Mengetuk pintu dulu itu sopan santun. Perlu saya ajari? Maaf, Pak Sterling, saya terlalu terburu-buru. Tunggu, Bapak makan porsi untuk 2 orang sendirian. Saya pikir saya mendengar sesuatu di sini. Ada kucing masuk. Olivia Hayes. Anda di sini untuk menyetujui warna atau jadi ahli hewan? Bercanda. Jadi, bagaimana dengan kain ini? Ambil yang abu-abu saja. Baik, Anda boleh kembali. Baik, Pak Sterling. Hampir ketahuan.
Nyaris. Sayang, takut ketahuan? Bagaimana kalau kita umumkan saja? Tidak mau. Aku belum siap. Makanlah. Aku harus kembali kerja. Pak Sterling, kami punya masalah besar. David Brooks membawa pergi bagian desain 5 anggota kunci, dan mereka semua mengundurkan diri sekaligus untuk pindah ke pesaing kita. Grup Cahaya Bintang mengabaikan klausul penalti. Peragaan busana tahunan minggu depan. Pak Sterling, ini bukan sekadar perburuan karyawan. Koleksi utama mereka dan draft desain David Brooks sebelumnya 90% identik. Sekarang gosip daring sedang dihembuskan. Mereka bilang kreativitas grup Sterling mati dan kita plagiat. Saya usulkan kita batalkan peragaan busana tahunan segera dan keluarkan permintaan maaf publik. Melanjutkan peragaan sekarang berarti mencari malu. Kita tidak bisa membatalkan peragaan sekarang. Jika grup Sterling mundur, label plagiat akan melekat selamanya. Siapa yang minta pendapatmu? Ini adalah sketsa seri kepompong yang saya kumpulkan selama 2 tahun terakhir. Benar-benar berbeda dari gaya David. Beri saya 3 hari. Saya akan memimpin tim dan memproduksi semua busana untuk peragaan. Konyol. Jaminan apa yang kau punya? Saya pertaruhkan jabatan CEO saya. Mulai sekarang, Chloe adalah direktur desain sementara. Jika peragaan gagal, saya akan mengundurkan diri. Kau sudah gila. Demi gadis kecil sepertinya, kau menganggap seluruh grup Sterling sebagai lelucon? Hei! Kau akan memproduksi semua busana peragaan dalam 3 hari? Apa kau tahu seberapa besar tanggung jawab yang kau ambil? Saya tahu. Ini misi yang mustahil. Tapi kau mempertaruhkan jabatan CEO-mu untukku. Apa kau tidak takut aku akan gagal dan membuatmu dipecat? Karena kau berani mempertaruhkan 2 tahun kerja keras, aku akan all in bersamamu dan mempertaruhkan semua yang kumiliki. Kerjakan saja. Aku akan melindungimu dari masalah. Untuk peragaan ini, aku tidak akan mengecewakan grup Sterling. Dan aku tidak akan membuatmu kalah. Manager, peragaan busana lusa. Dan sekarang Anda bilang mesin cetak dan meja pewarnaan tiba-tiba mengalami kerusakan besar pada papan induk? Bagaimana mungkin? Direktur Bennett, mesin rusak, saya tidak bisa berbuat apa-apa, perbaikan tercepat setidaknya seminggu, pengiriman pasti akan terlambat. Bajingan itu, pasti ada yang tidak beres. Ada apa? Ada masalah di pabrik. Manajer bilang, semua mesin mati. Benar-benar berhenti total. Jika kita tidak punya sampel pakaian, peragaan busana akan menjadi bencana. Reputasi grup Sterling dan saya akan hancur total. Jangan panik, serahkan padaku. Joe, ambil pabrik cabang kota selatanmu, jalur perakitannya, dan kosongkan sepenuhnya untukku. Malam ini, terima pesanan mendesakku. Semua pekerja dapat bayaran 3 kali lipat, mulai segera. Pabrik sudah diurus. Sekarang, segera bawa pengawalku dan pergi ke pabrik asli. Ambil semua kain dan pindahkan semalaman ke kota selatan. Oke, selama ada pabrik untuk diambil alih, saya bisa menyelesaikan pakaian dengan cepat. Jangan khawatir, saya sudah menarik sakelar utama, bahkan jika grup Sterling marah besar, mereka tidak akan mendapat satu pun pakaian. Kamu menerima gaji dari grup Sterling, tapi menerima uang kotor dari Cahaya Bintang. Manajer, rencanamu sangat berisik. Sampai bisa kudengar di pusat kota. Direktur Bennett, ada apa datang ke sini? Tertangkap basah. Kamu dan uang suap akan langsung dibawa ke divisi kejahatan ekonomi. Ya ampun, struktur yang tidak konvensional ini. Bagaimana mungkin? Hanya dalam 3 hari. Bagaimana bisa selesai? Pak Sterling, aku merasa masih belum benar-benar mantap. Saat tepuk tangan tadi, mendengar tepuk tangan penonton, kakiku lemas seperti jeli. Jelly, kamu tadi di atas panggung, seperti raja yang bersinar. Chloe, pertunjukan malam ini, sukses besar. Harga saham grup Sterling aman. Namamu akan benar-benar mengguncang dunia mode. Aku berterima kasih padamu untuk semua ini, Pak Sterling, karena mempertaruhkan posisi CEO-mu untuk rencana gilaku. Karena krisis sudah berakhir, kita harus bicara tentang urusan pribadi. Urusan pribadi? Aku tidak ingin berada dalam hubungan rahasia denganmu lagi. Besok malam, di pesta perayaan, aku akan memperkenalkanmu pada semua orang secara resmi. Bukan sebagai Direktur Bennett, tapi sebagai tunangan Arthur Sterling. Oke, tidak usah sembunyi lagi. Besok,
kita hadapi bersama. Pertunjukan ini tidak hanya menghancurkan skema pesaing, tetapi juga mencatat rekor penjualan tertinggi grup Sterling dalam 3 tahun. Semua ini berkat satu orang. Dengan ini saya resmi mengumumkan bahwa Chloe Bennett akan menjadi direktur desain resmi grup Sterling. Selain urusan bisnis, hari ini saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu yang pribadi. Ibu Bennett di samping saya ini juga milik Arthur Sterling. Tunggu sebentar. Mama, apa yang membawamu ke sini? Jika aku tidak datang, apakah grup Sterling akan diacak-acak oleh seorang pelayan teh sederhana? Halo, Ibu Ketua. Arthur, kamu promosikan dia menjadi direktur? Untuk menenangkan karyawan, aku bisa memaafkan itu. Tapi posisi Nyonya Sterling bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa inginkan. Nyonya Sterling, jangan marah, Arthur. Dia mungkin hanya sementara terbutakan. Para hadirin, karena media ada di sini hari ini, saya secara resmi mengumumkan kabar baik. Grup Sterling kita akan bulan depan dengan bank investasi terkemuka di kawasan keuangan. Putri keluarga Carter, Stella, secara resmi membentuk aliansi pernikahan. Tahu posisimu, burung gereja tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Apa yang kamu pikirkan? Grup Sterling bisa sampai di posisi sekarang dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku tidak akan menukar pernikahanku dengan apapun. Chloe bukan hanya penyelamat pertunjukan besar itu, tetapi juga satu-satunya wanita yang aku, Arthur Sterling, pernah akui sebagai pacarku, siapapun yang berani menyentuhnya. Berarti bermain denganku, Arthur Sterling. Ikut aku keluar. Chloe, jangan berpikir bahwa hanya karena Arthur tadi membelamu, kamu bisa menjadi Nyonya Sterling. Orang desa bisa bergaul dengan angsa, tapi tidak bisa menyembunyikan bau murahan. Benar, Stella, lihat apa yang dia pakai. Sampah semua, bahkan tidak ada logo merek. Mungkin dari pasar grosir, barang tiruan murahan yang disewa. Gaun yang aku pakai ini dari atelier Eropa terkemuka, milik kepala desainer kustom buatan tangan murni Adi Busana, senilai 6 miliar rupiah. Setiap berlian tumbuk di dalamnya cukup untuk membayar gajimu selama 10 tahun, kamu mungkin tidak akan pernah mampu membelinya. 6 miliar rupiah? Ibu Carter, kamu telah ditipu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bersambung. Kamu bahkan tidak tahu satu merek pun, kamu udik, apa yang kamu tahu tentang Adi Busana? Pertama-tama, Adi Busana sejati menekankan kesesuaian sempurna. Dengan rasio emas tubuh manusia, garis pinggang sampingmu jelas meleset 2,5 cm, menyebabkan sedikit kerutan pada kain perut, membuatmu terlihat kembung. Penjahit dari atelier terkemuka tidak akan pernah membuat kesalahan mendasar seperti itu. Kamu berhenti berpura-pura jadi ahli. Dan karena tidak pas di tubuhmu, gaun itu mendapat perbaikan kedua yang sangat buruk oleh penjahit lokal kelas 3. Ya Tuhan, lihat baik-baik, sudah diubah. Dan jahitannya tidak rata. Membawa pakaian siap pakai di luar musim, yang rusak untuk pamer di depanku, sang direktur desain. Stella, siapa yang mempermalukan diri sendiri? Kedua, penyangga bahu gaun ini. Sebenarnya menggunakan pita kaku serat sintetis termurah pita kaku, bukan kanvas bulu kuda, buatan tangan khas merek. Ini sama sekali bukan Adi Busana senilai miliaran rupiah. Ini hanyalah gaun peragaan busana yang dibuang dari pertunjukan musim Belum dingin selesai. lalu. Kamu benar-benar hebat. Direktur Bennett, aku baru saja berpikir untuk datang untuk menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan, tapi sepertinya aku khawatir sia-sia. Menangani gaun tiruan yang dimodifikasi tidak memerlukan Pak Sterling untuk turun tangan secara pribadi. Kenapa harus memakai palu besar untuk memecahkan kacang? Bagus. Profesionalisme. Direktur Bennett sungguh mengesankan. Chloe, kamu benar-benar keterlaluan. Stella adalah tamu terhormat keluarga Sterling. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mempermalukannya di depan semua orang? Apakah ini cara kamu dibesarkan? Ibu Sterling, tolong jangan menyalahkan Ibu Bennett. Mungkin saya ceroboh dan memakai gaun yang salah, sehingga menyinggung Ibu Bennett. Mama, kalau kita bicara tentang sopan santun, Anda seharusnya bertanya dulu kepada Ibu Carter yang mendekati Chloe untuk pamer dan memprovokasinya. Tertangkap basah masih menyalahkan, kupikir dialah yang tidak sopan. Kau, untuk wanita ini, kau berani membantah ibumu sendiri? Baiklah, baik saja. Kalian berdua,
Sekarang juga, ikut aku ke ruang istirahat. Kau, kemari. Jangan khawatir, aku di sini. Ini teh hitam premium dari pohon induk di Gunung Wuyi. Arthur, kau sudah minum minuman kelas atas ini sejak kau masih kecil. Lidahmu pemilih. Mama, asalkan tehnya halus dan meninggalkan rasa manis, itu teh yang baik. Kau tidak perlu terobsesi dengan asalnya. Teh murahan ini yang tumbuh liar di gunung. Bahkan jika kebetulan ia masuk ke dalam teko tanah liat ungu berharga ini, hanya akan merusak seluruh teko. Arthur, setuju. Ibu Bennet, silahkan cicipi. Teh jenis ini memerlukan teko tanah liat ungu terbaik dan air lelehan salju. Jika suhunya meleset 1 derajat saja, kemuliaannya hilang. Memang teh yang baik. Baik teh atau manusia, yang penting adalah kecocokan yang baik. Mama, jika ibu meminta kami ke sini hari ini hanya untuk melontarkan hinaan terselubung, mari kita lewati saja tehnya. Chloe bukan teh murahan. Dia adalah direktur grup Sterling yang tak tergantikan dan calon istriku. Arthur, silakan keluar dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan secara pribadi dengan Ibu Bennet. Mama, Pak Sterling, tunggulah di luar untukku. Ada beberapa hal yang juga ingin saya diskusikan dengan Ibu Ketua. Secara langsung untuk meluruskan semuanya. Ibu Bennet, Arthur bertindak impulsif dan dibutakan oleh Anda. Saya bisa mengerti. Tetapi istrinya haruslah seseorang yang bisa bertarung di sisinya, bukan orang seperti Anda. Ibu Ketua, Anda meremehkan saya, dan Anda juga meremehkan Arthur. Apa maksud Anda? Anda pikir uangnya tidak cukup? Saya akan membangun pencapaian saya sendiri. Dan saya akan berdiri di puncak industri ini. Tapi, Anda salah tentang satu hal. Apa yang saya lakukan, sama sekali bukan untuk membuktikan kepada siapapun bahwa saya layak untuk seseorang. Tetapi, karena saya sudah cukup baik dengan diri saya sendiri, Arthur mencintaiku, karena aku pantas mendapatkannya, bukan karena saya memenuhi standar aliansi pernikahan keluarga Sterling. Pak Sterling, ini surat pengunduran diri saya. apa karena ibuku datang menemuimu kemarin? Jika karena dia, kamu tidak perlu pedulikan dia. Aku yang akan mengurusnya. Bukan sepenuhnya karena Ibu Ketua. Arthur, selama aku masih menyandang label karyawan grup Sterling, apapun desain luar biasa yang aku buat, atau penghargaan apapun yang aku menangkan, di mata publik, aku akan selalu. Hanya aksesori yang menumpang pada prestasi Pak Sterling. Aku tidak takut gosip, tapi aku tidak tahan mimpiku dinodai oleh modal dan opini publik. Aku ingin semua orang, ketika mereka melihat bajuku, pertama-tama berpikir tentang desainer Chloe Bennet, dan bukan hanya pacar Arthur Sterling. Karena kamu sudah bulat tekad, lakukan dengan berani. Kamu tidak akan menghentikanku? Kenapa hentikan aku? Wanita yang aku, Arthur Sterling, incar bukan sekadar burung yang dikurung di dalam sangkar emas, melainkan seekor elang yang terlahir untuk terbang tinggi di angkasa. Ayo, lakukan. Buktikan pada semua orang bahwa kau akan mencapai langit yang lebih luas. Pemodelan 3D untuk produk unggulan akhirnya selesai. Aku sudah begadang 3 malam berturut-turut, tulang tuaku rasanya mau copot, tapi melihat hasil akhirnya, semua terbayar. Kerja bagus, semuanya. Malam ini tidak usah begadang lagi. Besok pagi pertama, kita akan mengirimkannya ke sistem babak penyisihan. Maaf, Ibu Bennet. Setiap orang ada harga diri, dan aku pun tidak terkecuali. Ayo Ibu Bennet, unggah saja. Setelah kita kirim, semua akhirnya bisa santai. Oke, saya akan masuk ke sistem sekarang. Ouru A+, NI 2000,0,25 Toren 2, J8, Naniat MD, Kofrosong 55 Ini bukan 2000,0,25 kecelakaan. Nalat and Slat Dani, Seseorang Awa. telah mengacaukannya. Apa? Bagaimana dengan draft desain kita? Sinkronisasi cloud dimatikan tadi malam, dan bahkan catatan riwayat dihapus. Bersih total. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Ibu Bennet pergi tadi malam, masih baik-baik saja. Apa kita dirampok? 3 bulan kerja keras, semua hilang. Sudah jam 10 pagi, dan kita hanya punya 5 jam tersisa. Bahkan keajaiban pun tidak bisa menyelamatkan kita sekarang.
Ini adalah milik merek kita. Satu-satunya kesempatan untuk membalikan keadaan. Hubungi polisi, Ibu Bennett. Ini pasti sabotase korporat. Mari kita bawa laporan polisi ke panitia penyelenggara dan minta perpanjangan waktu. Kita mungkin masih punya kesempatan. Aturan tetaplah aturan. Perpanjangan berarti mengundurkan diri. Mesin mungkin rusak, tapi desain di kepalaku tidak akan hilang begitu saja. Tapi Ibu Bennett, Semua data itu, dan semua garis struktur itu, bagaimana otak manusia bisa mengingat semuanya? jika aku gagal, itu tanggung jawabku. Ini kesempatan terakhir kita. Zhang, ambil penggaris dan kompasmu, dan bantu aku menggambar garis referensi dasar. Tentu. Lily, sekarang, kamu harus unduh perangkat lunak pemindaian resolusi tertinggi, dan sesuaikan pencahayaan. Setiap kali aku selesai satu lembar, pindai segera, dan ubah ke PDF. Pastikan tidak ada silau. Oke, siap, Ibu Bennett. Gambar detail terakhir. Lily, bersiaplah untuk memindai. Ibu Bennett, semua gambar sudah digabung, total 24. Klik kirim. Ibu Bennett, saya dengar modal Cahaya Bintang mengeluarkan uang banyak menyewa tim rendering luar negeri. Apa kita benar-benar bisa bersaing dengan render 3D mewah itu hanya dengan sketsa tangan? Inti desain adalah jiwa. Filter yang ditumpuk oleh Gengshang Design dan Bloom Interior. Bukankah ini mantan direktur desain grup Sterling? Hanya dengan beberapa kertas jelek, dia bisa masuk final. Wow, standar kompetisi internasional ini benar-benar menurun. Selama desainnya cukup bagus, bahkan dengan cabang yang digambar di pasir, kamu tetap bisa masuk final. Stella, kenapa kamu tidak fokus pada kirimanmu sendiri? Atau itu karya modifikasi dari bengkel tertentu? Benar, Stella? Chloe, jangan sombong. Menurutmu sejauh mana beberapa gambar tangan bisa membawamu? Sayang sekali, render 3D aslimu dengan dekonstruksi langit berbintang sangat menakjubkan. Tapi pada akhirnya, yang bisa kamu kirim hanyalah beberapa sketsa tangan yang tidak berharga. Sia-sia, kamu bilang apa? Aku bilang, sketsa-sketsa payah milikmu itu di final tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Stella, aku tidak pernah mengungkapkan kepada publik bahwa tema intinya adalah dekonstruksi langit berbintang. Bahkan para juri tidak tahu. Bagaimana bisa kamu tahu nama draft asliku? Hanya tebakan. Dulu saat kamu di grup Sterling, Kamu selalu suka dengan gimmick mencolok seperti itu kan? Tebakan beruntung? bahkan di catatan file, kata spesifik dekonstruksi, kamu menebaknya dengan tepat. Ibu Carter? Apa kamu pembaca pikiran, atau kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Chloe, berhenti memfitnahku. Lihat saja siapa yang menang di final. Ayo. Ibu Bennett, kenapa kamu menatapku? Lily, kembali dan siapkan kain babak final. Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus tampil maksimal. Selanjutnya, silahkan sambut kuda hitam terbesar tahun ini, desainer independen Chloe Bennett, untuk mempresentasikan entry babak finalnya. Gaya karya ini benar-benar tak terduga. Ini bukan karyaku. Omong kosong, Chloe. Apakah ini entry babak final yang sudah kamu persiapkan selama sebulan? Ini penghinaan bagi desain dan seluruh kompetisi final ini. Para juri, sistem backend saya dirusak secara jahat. File yang saya kirimkan pasti bukan file ini. Dirusak? Ibu Bennett? Sekarang karena tidak didukung oleh grup Sterling, kemampuan aslimu hanya terbatas pada sampah seperti ini. Jika kamu kehabisan ide, katakan saja. Jangan membuat alasan yang menyedihkan. Selain aku, hanya asisten pribadiku yang tahu kata sandi akunku. Ini sudah direncanakan. Seseorang sengaja menukarnya. Oh, Chloe, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Itu terlalu kejam. Kamu sendiri kehabisan inspirasi dan menghasilkan sampah menjijikkan ini. Sekarang, untuk mengalihkan kesalahan, kamu bahkan menyeret asisten kecilmu sendiri untuk dijadikan kambing hitam. Ibu Bennett, apa yang dikatakan Ibu Carter itu benar? Apakah prestasi gemilang Anda selama di Sterling Group semua ditulis oleh orang lain? Ibu Bennett, mengenai merek Aura, Apakah itu hanya perusahaan jangkang yang dibuat untuk mencari uang? Chloe, panitia penyelenggara hanya melihat fakta dan bukti. Sesuai aturan kompetisi, kami akan langsung mendiskualifikasi Anda. Kamu tamat. Para juri, seorang desainer sejati tidak bergantung pada PPT kering dan rendering yang mati untuk membuktikan dirinya. Satpam, dia sudah didiskualifikasi. Apa yang dia lakukan di panggung, turunkan dia sekarang.
Chloe, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, jutaan orang menonton secara daring. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Para juri, karena kalian meragukan kemampuanku, maka beri aku 10 menit. Jika apa yang kubuat tidak memenuhi standar kalian, aku, Chloe Bennett, akan meninggalkan dunia mode selamanya. Omong besar. 10 menit? Kamu bahkan tidak bisa menjahit lengan baju? Baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku ingin melihat keajaiban apa yang bisa kamu lakukan dalam 10 menit. Ini, dia benar-benar melakukan potongan bias pada manekin jahit tanpa pembuatan pola. Ini adalah yang paling canggih teknik draping. Lihat bagaimana dia menangani tegangan kain, seolah-olah kain itu sendiri tumbuh di atas manekin. Ya Tuhan, sungguh luar biasa imajinasi spasial dan kontrol kain. Jenius, ini benar-benar jenius. Gaunnya selesai, sekarang mari kita selesaikan urusan lain. Selesaikan urusan apa? Bahkan jika kau membuat gaun di tempat, lalu kenapa? Dokumen yang kau serahkan ke panitia penyelenggara adalah sampah, dan itu adalah pelanggaran yang tidak dapat disangkal. Kau benar, menyerahkan sampah memang pelanggaran. Tapi bagaimana jika sampah itu diserahkan olehmu atas namaku? Itu bohong. Direktur, tolong alihkan ketampilan layar ponselku. Matikan yang palsu itu. Ini sudah direkayasa. Matikan layarnya. Sekarang. Stella, kau menyuap asistenku, menghancurkan draft awalku terlebih dahulu, lalu menukar berkas kompetisiku di belakang panggung. Untuk mengalahkanku, kau bahkan mengabaikan prinsip yang paling dasar. Maaf, Ibu Bennett. Dia yang menyuruhku. Dia bilang jika aku tidak membantunya menukar berkas, modal Cahaya Bintang akan memastikan aku tidak akan pernah bekerja di industri ini lagi. Apa yang kau bicarakan? Panggil polisi. Sekarang juga, kompetisi kami tidak akan mentolerir tindak kriminal yang keji. Ibu Bennett, selamat atas kemenangan juara globalnya. Penampilan draping 10 menit yang memukau di atas panggung telah dipuji oleh netizen sebagai pembuktian diri yang sempurna. Apa yang ingin Anda katakan sekarang? Saya ingin mengatakan bahwa bakat sejati tidak akan pernah terkubur oleh konspirasi. Saya bersyukur atas krisis ini, karena memberi saya kesempatan untuk membuktikan kepada semua orang bahwa desainer independen tidak perlu bergantung pada modal apapun untuk berdiri di panggung tertinggi. Ibu Bennett, setelah pertempuran ini, Merek pribadi Anda. telah mencapai puncak reputasinya. Boleh saya tanya apa rencana Anda selanjutnya? Kedepannya, Aura akan fokus pada mengintegrasikan estetika timur dengan desain avant-garde modern. Go global, nantikan saja. Ibu Bennett, ada yang salah. Cepat, cek topik trending, platform Weibo, dan video pendek sedang meledak. Lihat ini, semuanya. Ini gaun yang saya bayar lebih dari 15 miliar rupiah dibuat khusus oleh Aura. Hanya karena saya memakai pakaian mereka. Saya terkena keracunan kimia parah. Merek mencurigakan ini harus diusir dari dunia mode. Ibu Bennett, semua komentar online menghujat kita sebagai merek pakaian beracun. Puluhan pelanggan pra-penjualan telah meminta pengembalian dana pagi ini saja. Tidak mungkin. Saya sendiri pergi ke atelier untuk mewarnai batch beludru itu. Semua pewarna adalah ekstrak nabati. Bagaimana mungkin ada bahan kimia? Siapa penanggung jawab studio ini? Chloe Bennett? Saya. Pak, jika ini tentang video online itu, kami memiliki bukti lengkap. Ibu Chloe Bennett, kami telah menerima beberapa laporan bersumpah dari publik yang menyatakan bahwa studio Anda terlibat dalam penggunaan kain berbahaya dan beracun. Sangat membahayakan keselamatan konsumen. Kami sekarang secara hukum memerintahkan penutupan total studio Anda. Harap hentikan semua operasi segera dan bekerja sama dengan penyelidikan. Pak, kami benar-benar tidak bersalah. Kain kami. Semua memiliki sertifikat. Anda tidak bisa begitu saja menutup kami. Kami akan mengirimkan pesanan kami. Pak, bekerja sama dengan penyelidikan adalah tugas kami, tapi saya meminta untuk menyegel kartu sampel kain dan menunjuk lembaga pengujian terkemuka yang terakreditasi nasional untuk pemeriksaan ulang. Setuju, ikut kami. Ibu Bennett, demi keuntungan besar, Anda menggunakan kain beracun. Apa Anda tidak punya hati nurani? Apa yang Anda katakan kepada korban yang cacat itu? Semua bahan kami legal dan sesuai standar. Saya percaya staf akan membersihkan nama saya. Chloe, saya sudah meminta Departemen Hukum untuk bernegosiasi. Mereka minta laporan pengujian ulang dipercepat. Kamu di mana sekarang? Jangan tangani ini sendirian. Terima kasih.
Tapi opini publik tidak akan hilang begitu saja. Saya harus mencari sumbernya. Kamu pikir ada yang menjebakmu? Saya tidak hanya curiga, saya yakin. Maksudmu? Saya menggunakan Bludru Sutra impor terbaik. Di bawah cahaya terang, kain ini memiliki lapisan reflektif matte alami. Tapi yang di video memiliki pantulan yang keras dan tidak alami. Itu jelas bukan gaun saya. Maksudmu gaun itu diganti setelah dikirim? Baik, aku perlu memeriksa rekaman lobi dan kamera parkir bawah tanah. Kirim aku rentang waktunya. Oke. Arthur, aku menemukannya. Saat Ibu Carter keluar dari belakang pilar penyangga, resleting kantong debu sudah bergerak. Benar, sebelum dia masuk, tarikan resleting ada di kiri. Setelah itu, ada di kanan. Untuk menghancurkanku, Ibu Carter benar-benar menggunakan wajahnya sendiri sebagai alat tawar untuk berpura-pura menjadi korban. Jangan khawatir, berikan aku nomor platnya. Aku akan menyelidiki orang ini. Plat nomor A26921. Ada apa? Tidak bisa menemukannya? Ketemu, pemilik mobil ini adalah Stella. Stella. Ibu Carter yang membeli gaunku. Dia adalah Ibu Stella. Tim ibu anak bersekongkol. Karena mereka sangat suka akting, kalau aku tidak mengirim mereka hadiah besar, aku akan mengecewakan aksi kecil mereka, berpura-pura menjadi korban. Mama, beraninya Mama secara pribadi menjebak Chloe. Gimana kalau ketahuan, Mama bisa masuk penjara? Kau pikir aku mau mengambil risiko dan terlibat dalam kekacauan ini? Investasi ayahmu di luar negeri benar-benar anjlok. Keluarga Carter hampir bangkrut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi kamu harus menikah dengan Arthur. Hanya suntikan modal dari Sterling Group yang bisa menyelamatkan keluarga Carter. Jika kita tidak menyingkirkan Chloe, bagaimana kamu bisa mendekati Arthur? Setelah kita membuktikan kesalahannya, keluarga Sterling tidak akan menerimanya. Arthur akan dipaksa menikahimu. Demi menyelamatkan keluarga Carter dan masa depanmu, apa artinya sedikit penderitaan bagiku? Bersambung. Pak Sterling, persis seperti yang Anda prediksi. Rantai modal keluarga Carter telah putus total. Sekarang, utang mereka lebih dari $1 miliar. Mereka menghadapi likuidasi. Bagaimana dengan bukti aksi pura-pura korban mereka? Semua ada di sini. Bukti yang kuat. Apakah orang-orang itu sudah ditahan? Haruskah kita langsung menyerahkannya kepada pihak berwenang dan membersihkan nama Ibu Bennett? Tidak. Kompilasi menjadi file terenkripsi. Jangan gunakan IP grup Sterling. Kirim langsung ke Chloe. Tapi Pak Sterling, Anda bisa saja membantunya menangani semuanya, karena ibu dan anak perempuan Carter ingin mendorongnya ke sudut. Maka mangsa ini, dia harus mencabik-cabiknya sendiri, jauh lebih memuaskan. Gadisku memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan sendiri. Kirimkan padanya. Ya, akan saya lakukan, segera. Pak Sterling, saya akan mengambil amunisi ini. Syah, beritahu semua karyawan untuk mengakhiri cuti mereka. Di luar studio, kita akan mengadakan siaran langsung konferensi pers. Saya ingin semua orang melihat. Siapa sebenarnya yang membuat pakaian beracun? Ibu Bennett, Anda mengadakan konferensi pers hari ini untuk meminta maaf secara publik dan menyatakan bangkrut merek Anda. Apa gunanya permintaan maaf? Wanita ini benar-benar merusak wajahku. Kamu berutang penjelasan hari ini. Chloe, hari ini kami pastikan penyakit sepertimu akan terusir dari industri fashion. Karena kau datang sendiri, mari kita buat pertunjukan. Untuk seluruh internet, kita mainkan sampai akhir. Kamu mau penjelasan? Baik. Tapi bahkan, jika keluarga Carter bangkrut sekarang, mereka tetap tidak sanggup membayar harga yang akan mereka bayar. Arthur, jangan biarkan wanita ini membodohimu. Diam. Chloe, tunjukkan buktinya. Teman-teman media, silakan lihat layar. Hari ini, kami hanya peduli pada fakta. Ini Ibu Carter, yang membuat kain beracun. Dan ini, catatan transfer $100.000. Kau bohong. Semua palsu. Ibu Carter, kenapa Anda menjebak? Ibu Bennett, karena mereka putus asa. Keluarga Carter miliaran rupiah utang. Kau hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Sterling. Dan kemudian menggunakan uang keluarga Sterling untuk mengisi lubang tak berdasar keluarga Carter. Tidak. Stella, lakukan sesuatu. Aku tidak. Stella, cepat. Tidak perlu menunggu sampai konferensi pers selesai. Bawa dia keluar dari sini. Dia cukup kejam, dan juga cukup pintar. Dia bisa menahan tekanan, dan cepat membalas. Semangat seperti itu, jarang. Sudah kukatakan sebelumnya, dia tidak pernah hanya hiasan yang hidup dari orang lain.
Jangan terlalu percaya diri. Keuntungan studionya sama sekali tidak mendekati skala grup Sterling kita. Mama, valuasi merek Aura sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat karena insiden ini. Karena dia berkata, dia membangun cetak biru bisnisnya sendiri, bukan untuk membuktikan kepada siapapun bahwa dia cukup baik untuk seseorang, hanya karena dia sangat hebat. Dia tidak ingin semua kerja kerasnya dibajak oleh modal. Cukup. Aku menghabiskan seluruh hidupku mengejar keuntungan. Aku selalu mengira keluarga Carter cukup baik untukmu. Tapi, aku hampir mengundang serigala masuk ke rumah. Arthur, kamu membaca orang lebih baik daripada aku. Mama, tentang syarat itu yang Mama tetapkan di ruang teh tadi, Aku tidak setua itu sampai menolak menantu perempuan dengan kecerdasan dan keberanian seperti itu. Akhir pekan ini, undang dia untuk makan malam sederhana. Kali ini, aku akan mengeluarkan toples itu, teh hitam premium untuknya. Semuanya, laporan keuangan Q3 yang baru saja Anda lihat menunjukkan bahwa penjualan online kita dan pesanan luar negeri telah melampaui ekspektasi. Tetapi jika kita ingin Aura sepenuhnya mapan, kita masih kekurangan satu langkah kritis. Minggu depan, ruang retail di Pusat Plaza Agung akan dilelang secara publik. Mendapatkannya akan secara resmi mengumumkan posisi kita di antara merek internasional teratas. Ibu Bennett, mendapatkannya pasti akan meningkatkan nilai merek ke level yang sama sekali baru. Tapi, tawaran ini benar-benar sakit kepala. Ya, Ibu Bennett, ini adalah ujian besar untuk arus kas kita saat ini. Lebih buruk lagi, pesaing terbesar kita adalah raksasa. Merek mewah luar negeri mana juga mengincar hadiah ini. Ibu Bennett, saya baru saja mendapat info. Itu bukan merek luar negeri, itu grup Sterling. Bersambung. Grup Sterling sangat bertekad pada proyek ini, dan mereka akan memenangkannya. Saya dengar Pak Sterling sendiri yang memberi perintah. Mereka berencana menggunakan proyek ini untuk meluncurkan dari grup Sterling lini mewah teratas baru. Grup Sterling punya kantong tebal, Ibu Bennett. Jika kita berhadapan langsung dengan Pak Sterling untuk wilayah ini, itu pertarungan yang kalah. Plaza Agung tahap 2 sebenarnya memiliki lokasi yang bagus. Meskipun agak terpencil, persaingannya jauh lebih sedikit, dan kita tidak perlu berhadapan dengan grup Sterling. Dalam kamus saya, konsep merasa puas, dengan yang kedua, sama sekali tidak ada. Pak Chen, perbaiki rencana bisnisnya. Saya ingin melihat aura keunggulan mutlaknya. Ibu Zhao, hitung ulang dananya. Hubungi investor di kawasan keuangan. Siap untuk meningkatkan daya tawar kita, kapan saja. Ya, Ibu Bennett. Arthur, karena kamu menginginkan tanah ini, mari kita lihat kemampuanmu. Dan, selesaikan ini di meja perundingan. Para hadirin, itulah penutup proposal grup Sterling. Kami akan memanfaatkan jaringan global grup Sterling untuk mengemasnya menjadi pusat perbelanjaan modern terbesar di Asia. Itulah keunggulan modal mutlak dan jaminan Sterling untuk Plaza Agung. Proposal Pak Sterling dari segi keuntungan komersial memang sempurna. Mengenai modal grup Sterling, kami sangat percaya diri. Imperium bisnis Pak Sterling memang megah, dan kemampuannya menghasilkan untung luar biasa. Tapi, para juri, Pusat Plaza Agung, sebagai bangunan bersejarah berusia 1 abad, tidak kekurangan uang. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang bisa membangkitkan memori kota ini. Sebuah jiwa budaya. Proposal Aura adalah menciptakan pavilion seni manufaktur timur, konsep toko imersif. Ibu Bennett, konsep museum terdengar indah, tapi Plaza Agung butuh pendapatan per meter persegi dan keuntungan. Bisakah sentimen budaya mengisi perut? Tentu saja bisa. Aura tidak hanya menjual pakaian, ia memamerkan museum hidup estetika timur. Saat pelanggan di sini merasakan denyut budaya, apa yang mereka beli bukan lagi sekadar pakaian, tapi rasa identitas. Tengara yang dibangun dengan modal dalam 10 tahun, akan tergantikan oleh modal yang lebih baru. Tapi membiarkan komersial merawat budaya, membiarkan sejarah benar-benar hidup dalam kehidupan modern, itulah Tengara yang nyata, tak tergantikan, dan jangka panjang. Apa? Pak Sterling kehilangan proyek jutaan dolar? Tidak tahan malu? Jadi dia berencana menyergapku di parkiran? Mau kasarin aku? Dewan Grup Sterling, sekarang mereka mungkin di ruang rapat, minum pil jantung, memanggilku bodoh demi paras cantik, dan benar-benar mengacaukan permainan. Arthur, jangan bilang kalau di panggung hari ini, kamu sengaja mengalah padaku. Aku, Chloe, bisa menangani kemenangan, dan aku bisa menangani kekalahan. Yang paling tidak kubutuhkan adalah belas kasihan. Tentu tidak, Nyonya Sterling. Proposal Anda memang lebih baik dari milikku, lebih cocok untuk pengembangan jangka panjang Plaza Agung.
Jika kita tidak bisa bergabung, aku sama sekali tidak masalah kalah. Langkah cerdas. Jadi, Pak Sterling, kenapa kamu tidak di atas menenangkan timmu daripada mengejarku ke sini? Tidak akan memukul. Aku tidak sabar datang dan menunjukkan rasa hormatku kepada Ibu Bennet. Tidak perlu membungkuk. Aku terima ucapan selamatnya. Tapi Ibu Bennet di sini sangat sibuk hari ini. Aku harus buru-buru kembali untuk pesta kemenangan dengan timku. Jadi Pak Sterling, tolong minggir. Jangan halangi aku membuka sampahnya. Nyonya Sterling, karena ini pesta kemenangan, boleh keluarga ikut? Tentu. Pak Sterling, kamu bisa jadi sopir pribadiku. Dengan senang hati. Halo, Bu, apakah Anda sudah membuat janji? Saya ke sini untuk menemui Chloe. Nama belakang saya, Sterling. Halo, Ibu Sterling. Ibu Bennet baru saja selesai rapat eksekutif, beliau ada di kantornya. Silakan ikuti saya. Ibu Bennet, Ibu Sterling sudah datang. Baik, Anda boleh pergi sekarang. Ibu Ketua, silakan duduk. Saya ingat terakhir kali di ruang teh. Saya menggunakan teh ini untuk mengejek Anda. Belum sampai setahun, keadaannya sudah berbalik. Sepanjang hidup saya bangga bisa menilai karakter orang. Tapi status yang disebut setara ini benar-benar membutakan saya. Saya hampir sendirian menghancurkan hidup Arthur. Chloe, atas kesombongan saya sebelumnya, dan semua yang saya lakukan di masa lalu, saya minta maaf kepada Anda. Maaf. Ibu Ketua, Anda tidak perlu minta maaf kepada saya. Anda tidak menyalahkan saya? Jika kamu hanya seorang ibu biasa, aku akan marah. Tetapi kamu adalah kepala grup Sterling, dan melindungi warisannya adalah tanggung jawabmu. Jadi jika aku jadi kamu, mungkin aku juga akan melakukan tes yang sama. Penilaian Arthur sangat tajam, dan kamu memiliki visi yang luar biasa. Jadi, keluarga Sterling kehilanganmu akan menjadi kerugian terbesar. Dan gelang ini adalah pusaka keluarga Sterling, yang diberikan nenek Arthur kepadaku secara pribadi saat itu. Jadi, sekarang saatnya memberikannya padamu, Chloe. Tetapi, apakah kamu masih bersedia memanggilku Ibu Sterling? Terima kasih Ibu Sterling. Dan terima kasih telah menggunakan kondisi yang paling keras untuk membentuk Chloe yang sekarang. Ini bukan persaingan bisnis biasa, karena hari ini saja, tingkat pembatalan toko kami melonjak hingga 80%. Ibu Bennet, semua pemasok kain kami baru saja bersama-sama mengirim saya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih membayar denda 3 kali lipat secara sepihak merobek kontrak. Bersambung. Presiden wilayah Tiongkok Raya Lester secara pribadi memberikan perintah untuk langsung menawarkan harga 10 kali lipat dan membeli semua slot jalur produksi mereka. Kami telah bekerja sama dengan bengkel-bengkel ini untuk waktu yang lama. Apakah mereka tidak peduli dengan reputasi mereka sama sekali? Dan itu belum semuanya. 3 desainer kunci dari Departemen Desain direkrut oleh Lester, Ibu Bennet. Kami diserang dari 2 sisi sekarang. Jangan panik, langit tidak runtuh. Kevin, untuk yang mengundurkan diri, setujui mereka segera. Beritahu bagian hukum untuk memulai klausul retroaktif perjanjian non-kompetisi. Tidak 1 sen pun dari denda bisa dikurangi. Zhang, hubungi pemasok cadangan di wilayah selatan dan Amerika Selatan. Kami perlu persediaan kain diisi ulang sepenuhnya. Kami tidak bisa membiarkan peragaan busana gagal. Terlambat, Ibu Bennet. Lester, melalui konsorsium Eropa mereka, telah memberlakukan pada kami sebuah blokade global bahan baku. Tidak ada yang berani menjual kain kepada kami. Ada pepatah Cina kuno tentang melampaui batas kemampuan. Di dunia yang terglobalisasi saat ini, tanpa dukungan modal yang kuat, merek-merek independen yang disebut hanyalah istana yang dibangun di atas pasir, runtuh saat disentuh pertama kali. Pak Smith, Lester baru-baru ini memotong harga besar-besaran, dan pembelian bahan baku lini produksi telah menyebabkan banyak merek domestik goyah di ambang kebangkrutan. Apakah ini kasus dumping jahat dan monopoli industri? Inti dari bisnis adalah ikan besar makan ikan kecil. Jika mereka bahkan tidak bisa bertahan dari badai kecil ini, itu hanya menunjukkan bahwa mereka tidak layak mendapat tempat di meja. Ambil contoh, Ibu Chloe Bennet yang sangat berbakat. Saya dengar pabrik perusahaan Anda telah ditutup selama 3 hari. Untuk kain kuartal depan, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 1 yard pun. Bisakah Aura bertahan musim dingin ini? Jika Ibu Bennet bersedia, Lester bisa bermurah hati dan mengakuisisi merek Anda seharga $50 juta. $50 juta, Pak Smith? Sepertinya Anda tidak hanya kekurangan etika bisnis, tetapi juga kekurangan visi untuk menilai-nilai sebuah merek. Chloe, jangan mempersulit diri sendiri.
Aura mewakili estetika timur. Ini adalah kekayaan intelektual yang unik, yang lahir dari tanah ini. Aura, ini, kami tidak akan pernah tunduk kepada perampok korporat sepertimu. Di hadapan kekayaan mutlak, sentimen tidak berharga. Anda bahkan tidak bisa membeli kain, bagaimana Anda mau bersaing dengan saya? Maaf, rapat internasional terlambat 10 menit. Belum terlambat bagi pahlawan untuk menyelamatkan si putri yang tertekan. Tepat waktu. Pak Smith, apakah Anda lupa bahwa di negeri ini tidak hanya ada desainer terbaik, tetapi juga grup Sterling? Pak Sterling, bisnis utama grup Sterling tidak termasuk industri manufaktur garmen. Untuk seorang wanita, Anda akan melanggar aturan bisnis dan terlibat dalam kekacauan ini? Saya seorang pengusaha. Saya hanya berinvestasi yang pasti menguntungkan. Atas nama grup Sterling, saya resmi mengumumkan, Smalling, bahwa grup Sterling akan menandatangani perjanjian yang komprehensif, kemitraan strategis mendalam, dengan merek Aura. Pak Sterling, Aura bahkan tidak bisa membeli 1 yard kain pun. Apa Anda bermitra dengan mereka untuk menjual udara? Setengah jam yang lalu, grup Sterling mengakuisisi penuh 3 raksasa tekstil teratas di wilayah selatan. Mulai hari ini, rantai pasokan grup Sterling akan terbuka penuh untuk Aura tanpa batas. Anda gila. Anda menyatakan perang terhadap seluruh grup Lester. Pak Smith, sampaikan ke kantor pusat Anda. Mari kita lihat, apakah miliaran rupiah Anda habis lebih dulu, atau fondasi grup Sterling yang sudah berusia seabad runtuh. Ibu Bennett, Pak Sterling, media mengatakan grup Sterling telah membuat Chloe menjadi seperti sekarang. Bagaimana kalian berdua menanggapi hal itu? Yang membuat saya menjadi diri saya sekarang adalah ribuan sketsa yang saya gambar dan buang. Itu adalah malam-malam tanpa tidur tim Aura. Grup Sterling adalah mitra yang sangat baik, tapi bukan dermawan saya. Pak Sterling, apakah Anda setuju dengan Ibu Bennett untuk benar-benar berperang dengan modal Eropa untuk Aura? Apakah Dewan Direksi Grup Sterling benar-benar tidak keberatan? Grup Sterling tidak pernah membuat kesepakatan yang merugi. Kami tentu tidak perlu mempertaruhkan masa depan perusahaan untuk menyenangkan seorang wanita. Potensi aura dan bakat Ibu Bennett yang tak tergantikan adalah satu-satunya alasan grup Sterling berinvestasi besar-besaran. Jadi, menjadi mitra strategis 24 jam dengan Ibu Bennett adalah kehormatan bagi grup Sterling. Arthur, bukankah kau bilang kau akan kembali ke kantor untuk menangani konferensi internasional? Rapatnya ditunda. Urusan bisnis hari ini selesai. Tapi urusan pribadi, aku ingin ini hanya antara kita berdua. Pak Sterling, kau selalu sibuk sekali. Jadi, urusan pribadi apa yang mungkin hendak kau diskusikan dengan partner barumu ini? Kalau soal pembagian untung, aku tidak akan mundur sedikit pun. Lupakan soal bagi untung. Mari kita bicarakan seluruh kekayaan bersihku. Hari ini, grup Sterling dan Aura sudah terikat dalam kemitraan komersial yang erat. Tidak ada orang luar yang bisa mengguncangnya. Tapi itu tidak cukup bagiku. Aku ingin hidup kita juga saling terikat erat. Maukah kau menikah denganku? Menjadi satu-satunya istri bos keluarga Sterling? Dan menjadi pendamping seumur hidup Arthur Sterling, satu-satunya, dan mitra abadi. Ya, Pak Sterling.